Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Jurnalis. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan melakukan rapid test. Loh, kenapa? Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video seputar dunia wartawan ataupun dunia jurnalis. Ya, hari ini saya akan melakukan rapid test. Mengapa demikian? Karena saya adalah salah seorang yang sering berinteraksi dengan banyak orang, dengan lingkungan-lingkungan baru. Dan ini saya lakukan setelah mendapatkan atau diberi kesempatan, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para wartawan yang ingin memeriksakan kondisi dirinya, karena ini adalah sebagai langkah awal atau screening gitu. Rapid test ini saya kenapa melakukan? Jadi memang pada saat atau pada tanggal 15 Maret 2020 saya bersama teman-teman wartawan menghadiri konferensi pers, dan ternyata di kerumunan orang-orang yang hadir pada saat itu ada salah seorang yang belakangan diketahui terkonfirmasi COVID-19, dan beliau saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dan diketahui beliau memang sebelumnya menghadiri acara HIPMI yang juga dihadiri oleh para pejabat lainnya di Jawa Barat pada tanggal 9 Maret 2020 di Karawang. Seperti diberitakan bahwa beberapa pejabat yang hadir di acara HIPMI tersebut ini terkonfirmasi positif virus corona. Salah satunya adalah Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Yana Mulyana, dan salah satunya pula yang hadir pada konferensi pers 15 Maret lalu. Nah, ketika saya mendengar bahwa ada salah seorang yang terkonfirmasi virus corona pada 15 Maret lalu itu, saya merasa panik gitu. Dari kepanikan itu sehingga menimbulkan imun kita turun gitu. Akhirnya dari tanggal 15 itu tanggal 21-nya saya mulai batuk-batuk gitu. Ya, walaupun batuknya mungkin batuk kecapean ditambah agak sedikit flu gitu. Nah, akhirnya itu dari tanggal 15 sampai tanggal 6 dari tanggal 15 sampai tanggal 21, artinya selang 6 hari ya. Nah, akhirnya pada Selasa 24 Maret itu saya memeriksakan diri ke posko kesehatan di RSHS, posko COVID-19 di RSHS. Di sana saya ditensi, kemudian menjelaskan riwayatnya, keluhannya seperti apa, lalu diberikan resep dokter, obat dari dokter gitu ya. Dan obat itu terdiri dari ya obat batuk, obat flu, sama vitamin gitu. Nah, obat-obat tersebut sudah saya konsumsi dan alhamdulillah kondisi saya sudah sehat seperti sedia kala. Dan sejak tanggal 24 Maret itu saya melakukan karantina mandiri atau isolasi diri di rumah. Artinya kalau dari tanggal 15 dan berlaku sampai 14 hari, artinya 14 hari itu habis di tanggal 29. Dan ini sudah melewati 14 hari dan alhamdulillah kondisi kesehatan saya baik-baik saja. Mungkin ada beberapa orang yang ketika mendengar rapid test atau ODP, orang dalam pemantauan itu, seolah-olah kayak orang tersebut adalah sudah terkonfirmasi positif gitu.
Ya memang ketika saya memeriksakan diri ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 24 Maret itu, akhirnya saya dijuluki sebagai orang dalam pemantauan atau ODP gitu. ODP itu bukan hanya mereka yang habis pulang dari luar negeri, tetapi bagi mereka yang pernah kontak langsung dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif. Nah, jadi rapid test ini sebenarnya dibagi beberapa gelombang. Gelombang pertama itu dilaksanakan di Balai Kota Bandung, dan itu lebih dikhususkan kepada wartawan-wartawan media cetak maupun media online. Menurut daftar yang saya terima, ini dibagi menjadi 3 sesi, yakni jam 9, kemudian jam 11, dan jam 1 siang. Masing-masing sesi dihadiri oleh 10 wartawan. Dan ini sebagian besar adalah wartawan televisi. Nah, ini kita sudah di lokasinya. Lokasinya ada di sini. Saya sendiri kebagian di sesi pertama, yakni pukul 9. Kalau kita lihat sih sudah persiapan sedang dilakukan oleh beberapa petugas medis. Saya sendiri belum tahu seperti apa tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan pada rapid test ini. Tapi memang rapid test ini tidak diperuntukkan bagi orang umum. Sementara ini hanya orang-orang yang masuk dalam ODP maupun tenaga-tenaga kesehatan atau petugas medis. Untuk mengikuti rapid test ini, pertama kita harus menyerahkan kartu identitas kita untuk didata oleh petugas medis. Kemudian kita mengantre begitu. Kan nanti ke sebelah sana aja yang pakaian putih-putih. Oh, siap. Kalau ada yang kosong langsung aja. Oke, siap. Ya, makasih ya Pak. Jadi setelah kita didata, kemudian kita mengantre untuk menunggu giliran mengikuti rapid test ini. Dan kita masih nunggu giliran untuk dilakukan pengambilan darah. Banyak gak sih dok darahnya dok? Udah deg-degan duluan. Yang kanan dok, tangan kanan. Boleh? Oh iya. Kalau tangan kanan Lemesin aja. lemesin aja, relax aja. Ya. Tarik nafas.
tekan. Iya. Udah Pak, Udah. Selanjutnya gimana lagi, Dok? kita nunggu 20 menit nanti Iya. dikasih tahu ke koordinatornya. Oh, baik. Jadi nggak usah nunggu hasilnya, Pak. Oh ya, ini bisa langsung pulang ya? Baik. Makasih ya, Dok. Alhamdulillah guys, beres juga melakukan rapid test walaupun ya hanya diambil sampel darah sedikit, kemudian dimasukkan ke alat dan disuruh menunggu hasilnya kurang lebih 20 menit dan baru nanti keluar hasilnya. Dan mudah-mudahan sih hasilnya negatif ya. Amin ya rabbal alamin. Awalnya sempat kayak parno, deg-degan karena deg-degannya itu ngelihat petugas medisnya guys, pakaian putih-putih, kemudian pakai masker, bawa ya alat-alat medis gitu kan. Tapi ya ternyata nggak semenyeramkan itu gitu. Bersyukur sih saya mendapat kesempatan ini untuk mengikuti rapid test yang difasilitasi oleh IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat dan kelompok kerja wartawan Gedung Sate. Ini ada teman saya nih yang juga habis mengikuti rapid test. Kang, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Tadi gimana nih? Gimana? Tadi sempat deg-degan kayak saya nggak? Parno, sebelum dites lihat petugasnya yang putih-putih, mengerikan sekali. Itu emang karena takut sama suntikan kayak gitu atau apa? Enggak sih, enggak takut sama suntikan, tapi lihat petugasnya yang sering di TV-TV muncul Iya. itu. Jadi stigma itu yang membuat Iya. kita jadi sedikit takut, sedikit deg-degan ya. Tapi Apalagi tadi Kang petugasnya bilang kalau dia pernah merawat dan melihat korban positif corona meninggal katanya. ya ampun. Jadi semakin Iya. terpacu adrenalin deg-degannya. Iya. Tapi yang paling penting adalah kita jangan panik ya. Maksudnya Amin. Maksudnya kita teman-teman wartawan yang hari ini sudah melakukan rapid test ini semua keluar hasilnya negatif. Amin. Sehingga kita terus bisa memberitakan kepada orang-orang atau masyarakat dengan berita-berita corona ini yang benar, karena sekarang muncul berita-berita hoax gitu. Ya kita nunggu hasilnya ya Kang ya. Ya, benar Kang. 20 menit hasilnya keluar dan nanti akan disampaikan ke koordinator rapid test ini. Kita doakan sih semuanya yang dites hari ini hasilnya negatif. Satu Bandung bilang amin, amin. Guys, jadi menyikapi COVID-19 ini, kita memang harus betul-betul mengikuti anjuran dari pemerintah seperti melakukan social distancing atau jaga jarak sosial, kemudian physical distancing. Dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan, mulai dari cuci tangan secara rutin menggunakan sabun, kemudian juga jangan mudah untuk memegang mata, hidung, atau mulut kalau tangan kita benar-benar nggak bersih, benar-benar nggak bersih gitu. Jadi jangan coba-coba memegang organ tersebut. Nah yang berikutnya adalah kita harus rajin-rajin berjemur nih kayak saya nih. Jadi sekarang ini kalau kita lihat memang banyak sekali orang yang melakukan berjemur gitu ya di depan rumah gitu kan. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan, jaga imun kita, karena kalau kita semakin panik akhirnya kita stres, imun kita menurun. Sikapi virus corona ini dengan jangan panik gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita doakan aja, kita berdoa mudah-mudahan pandemi virus corona atau COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada lockdown di mana-mana, karena kian hari jumlah terkonfirmasi virus corona ini semakin bertambah dan belum lagi yang sudah meninggal, ada pula yang sembuh, sehingga ini mengkhawatirkan bagi sebagian orang. Dan tidak sedikit pula mereka yang panic buying gitu, membeli barang-barang dengan stok yang banyak. Itu aja dulu video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video tentang dunia jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.